Selesai dengan kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh babysitter atau pengasuhnya. Kini publik kembali dihebohkan dengan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Mengapa orang dewasa begitu keji melakukan kekerasan terhadap anak? Dan apa dampaknya terhadap anak-anak yang menjadi korban? Saya Dana Paramita, kita diskusi. Hati orang tua mana yang tak hancur melihat wajah buah hatinya babak belur? Apalagi pelaku adalah pengasuh sang anak, orang yang sudah diberi amanah untuk menjaga buah hati. Rekaman CCTV di kamar korban pun menjadi bukti kalau pengasuh tega menyiksa anak majikannya yang baru berusia 3 tahun. Saat ditangkap, pelaku mengaku tega menganiaya karena kesal korban menolak diobati. Ditambah sedang menghadapi masalah keluarga. Pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Ada lagi viral kasus seorang petugas damkar Jakarta Timur yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Kasus ini berawal dari postingan ibunya di media sosial yang sengaja memviralkan agar mendapatkan keadilan. Menurut sang ibu, anaknya mengeluh kesakitan pada bagian alat vitalnya. Kalau mengambil data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tahun 2024 saja sudah ada lebih dari 2.000 kasus kekerasan terhadap anak. Kasus yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual yang hampir mencapai 1.000 kasus. Diikuti dengan kasus kekerasan fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi, TPPO, dan lain-lain. Kasus kekerasan terhadap anak seperti tak ada usainya. Yang kemudian patut dipertanyakan adalah apakah penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak ini begitu menyedihkan? Ini kan sebenarnya pengaturannya ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kalau kita mengatakannya sebagai lex specialis. Nah, anak ini adalah sering kita sebut sebagai mereka menjadi korban ya. Selain kalau korban dalam kejahatan itu bisa saja perempuan gitu ya, mohon maaf, dan juga orang tua, bahkan anak. Karena anak ini dianggap yang lemah secara fisik ya. Mereka kadang belum tahu juga bagaimana cara merespon sesuatu, melakukan pembelaan diri. Maka tadi kita kategorikan mereka dalam konteks mempelajari kejahatan sering disebut sebagai korban dari kejahatan. Tentu ini jadi lonceng untuk membangunkan kita bahwa memang kejahatan terhadap anak ini sudah sangat signifikan dan perlu respon yang luar biasa dari pemerintah, khususnya bagaimana perlindungan hukum terhadap anak itu ditegakkan ya. Bukan hanya bicara tentang proses pidana kepada si pelaku semata, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana kondisi psikologis untuk mengembalikan kondisi psikologis anak itu sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana atau perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap tubuhnya atau dirinya tadi. Nah, ini yang saya rasa juga perlu menjadi satu pendekatan hukum yang tidak hanya melihat dari data semata saja, tapi juga kita bisa memberikan katakanlah edukasi ya, sosialisasi tentang pentingnya pemahaman terhadap seksualitas itu sendiri yang mungkin kadang di beberapa tempat pendidikan ataupun di kultur pendidikan kita itu dianggap masih tabu. Mirisnya, tak jarang pihak korban ini harus memviralkan kasus terlebih dahulu di media sosial agar mendapatkan keadilan. Apakah memang hukum di Indonesia seperti ini? Nah, tentunya kita tidak berharap kasus ini berhentinya keadilannya maksimal ketika kasusnya viral. Kadang kan ada pemikiran no viral no justice gitu ya Mbak ya. Ya, kita tentu tidak berharap bahwa kasus yang berkaitan dengan anak yang sedang mencari keadilan tadi itu hanya diberikan pada mereka yang misalnya diliput oleh media. Nah, apa kabar bagi kasus-kasus yang tidak terliput oleh media? Tentunya harapan kita equality before the law atau persamaan di muka hukum ini sama. Keadilan itu bisa dirasakan oleh mereka yang kemudian berpotensi menjadi korban. Karena saya bicara potensi, ini kan berarti sesuatu yang mungkin akan terjadi ya. Maka mungkin concern pemerintah tidak lagi sifatnya represif, tapi juga preventif. Tadi pemenuhan hak anak, bahwa anak itu tidak boleh ada diskriminasi, bahkan tidak boleh ada pemaksaan yang sifatnya fisik dan lain sebagainya. Itu kan menurut saya narasi dasar yang harusnya dipahami dan diberikan secara penuh edukasinya kepada semua lapisan masyarakat agar kita tidak hanya bicara pada norma penegakan hukumnya saja, harusnya bicara tentang penegakan hukum pidana itu di akhirnya Mbak Dani.
Oke, yang juga harus diperhatikan adalah psikologis korban. Saya juga berdiskusi dengan psikolog anak terkait dampak anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Jadi masalahnya kurang lebih sama, misalnya sama-sama dianiaya, misalnya gitu. Tetapi ke anak itu bisa dampaknya berbeda-beda. Kenapa? Karena itu tergantung bagaimana anak mempersepsikan masalah tersebut. Apakah itu kemudian menjadi apa betul-betul membuat dia merasa gak nyamannya luar biasa dan tergantung juga apa namanya karakter anak tersebut. Jadi dampaknya itu bisa berbeda-beda dan dampak itu belum tentu terjadinya kelihatan sekarang. Bisa saja beberapa waktu kemudian, tetapi bahwa hal tersebut akan berdampak kepada anak itu kemungkinan besar besar sekali gitu. Kekerasan apapun jenisnya sudah pasti meninggalkan luka pada anak-anak. Lantas, mungkinkah trauma yang dialami korban bisa sembuh? Ya, untuk menghilangkan tuh nggak bisa kayak membalikkan telapak tangan ya. Dan tiap orang itu atau tiap anak punya apa ya namanya punya rentang berbeda-beda sendiri gitu ya. Untuk kemudian bisa dikatakan dia bisa sudah melewati. Mungkin tidak hilang sama sekali karena itu mungkin akan masuk ke dalam memori anak. Tetapi setidak-tidaknya anak kemudian bisa melewati hari-harinya dengan tidak lagi cemas, tidak lagi takut dan sebagainya. Nah, treatment itu memang kalau menurut saya harus dilakukan oleh seorang ahli. Maka anak-anak yang mengalami trauma seperti ini harus ditangani atau didampingi oleh seorang ahli yang bisa membantu mereka. Tidak hanya anaknya, orang tuanya pun juga. Karena kalau anak-anak misalnya sempat disakiti, disiksa dan sebagainya, nanti pada waktu si ibu kemudian masuk ke dalam kehidupan anak ini lagi, ibu itu merasa bersalah mungkin. Ibu itu merasa karena dia lalai, maka anak sampai seperti ini. Dan kalau itu berlarut-larut, bisa nanti pengembangannya kepada pola asuh dan sebagainya juga berdampak. Misalnya jadi overprotective, sehingga nanti perkembangan anak juga punya hambatan. Memutus rantai kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab kita semuanya. Karena kekerasan tidak memandang waktu ataupun tempat. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Terima kasih sudah diskusi.